Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Makfira dengan NIM 2022 011012 dari Program Studi Sistem Komputer Institut Teknologi dan Bisnis Dina Adinata Bulukumba. Yang terhormat Ibu Raden Wirawan SE Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah interfacing. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait mikrokontroler dan interface. Langsung saja pengenalan dan sejarah mikrokontroler. Pengenalan mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil dalam satu IC yang berisi CPU, memori, timer, saluran komunikasi serial dan paralel, port input atau output ADC. Mikrokontroler digunakan untuk suatu tugas dan menjalankan suatu program. Mikrokontroler ini adalah ilmu terapan yang pengaplikasiannya dapat kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti jam digital, sistem keamanan rumah. Mikrokontroler digunakan dalam sejumlah besar sistem elektronika, seperti sistem manajemen mesin, mobil, keyboard, komputer, scanner, PLC, atau programmable logic control. Saat ini keluarga mikrokontroler yang ada di pasaran yaitu Intel 8048 dan 8051, Motorola 68HC11, Microchip PL, Hitachi H8 dan Atmel AVR. Sejarah mikrokontroler. Sejarah mikrokontroler diawali pada tahun 1617. Johann Napier menemukan sistem untuk melakukan perkalian dan pembagian berdasarkan logaritma dan terus berkembang sampai yang populer sekarang adalah mikrokontroler jenis AVR. Yang kedua, mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Mikroprosesor adalah Central Processing Unit atau CPU di dalam single chip. Komponen CPU, Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Instruction Decoder Register Bus Control Circuit. Mikrokomputer adalah mikroprosesor yang dihubungkan dengan rangkaian pendukung, komponen input-output dan memori, program dan data. Ditempatkan bersama untuk membentuk komputer kecil khususnya untuk akuisisi data dan aplikasi kontrol. Jika komponen yang menyusun sebuah mikrokomputer diletakkan bersama di dalam single chip silikon, maka disebut mikrokontroler berisi CPU, memori, timer, port serial dan paralel, port input atau output. Arsitektur mikrokontroler. Berdasarkan arsitektur mikrokontroler dibagi menjadi CISC dan RISC. CISC atau Complex Instruction Set Computer. Mikroprosesor CISC merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang kompleks dan lengkap. Contoh mikrokontroler CISC Intel 80C51 dan Motorola 68HC11 mengikuti arsitektur CISC. Selanjutnya RISC, Reduced Instruction Set Computer. Mikroprosesor RISC merupakan jenis mikrokontroler yang memiliki jumlah instruksi yang terbatas dan sedikit. Pada arsitektur RISC, jumlah instruksi lebih sedikit, tetapi memiliki banyak register dibandingkan dengan CISC. Selain itu, arsitektur RISC, kebanyakan instruksi dieksekusi hanya dalam satu clock cycle dan mode addressing memori yang sederhana. Adapun contoh mikrokontroler RISC yaitu Atmel AVR, Microchip, dan National Semiconductor CO8. RISC menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan program assembly process CISC. Hal ini disebabkan hampir semua instruksi proses RISC adalah instruksi dasar. Instruksi-instruksi ini umumnya hanya memerlukan satu siklus mesin untuk menjalankannya. Sebagai contoh, misalnya karena tidak ada instruksi untuk perkalian pada arsitektur RISC, sehingga harus dibuat program perkalian dengan menggunakan instruksi-instruksi dasar seperti instruksi penjumlahan dan lain-lain. Untuk membuat instruksi yang kompleks seperti instruksi perkalian, pembagian, dan instruksi lain yang rumit pada proses CISC, diperlukan hardware yang kompleks juga. Dibutuhkan ribuan gerbang logik atau logic gates, transistor untuk membuat prosesor CISC. Instruksi yang kompleks juga membutuhkan jumlah siklus mesin siklus, yang lebih panjang untuk dapat menyelesaikan eksekusinya.
Salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan saat ini yaitu mikrokontroler AVR. AVR adalah mikrokontroler presisi 8 bit berdasarkan arsitektur Harvard yang dibuat oleh Atmel pada tahun 1996. AVR memiliki keunggulan dibandingkan dengan mikrokontroler lain. Keunggulan mikrokontroler AVR yaitu AVR memiliki kecepatan eksekusi program yang lebih cepat karena sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Secara umum, mikrokontroler AVR dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu Atini, AT90SXX Atmega, AVR Xmega, dan AVR 32 UC3. Produsen mikrokontroler. Adapun produsen besar dari mikrokontroler yaitu Motorola, Mitsubishi, NEC, Hitachi, Philips, Intel, dan Toshiba. Selanjutnya, hardware dan software. Mikrokontroler AVR dan Arduino. Mikrokontroler AVR. Mikrokontroler AVR dari Atmel ini menggunakan arsitektur RISC, yang artinya prosesor tersebut memiliki set instruksi program yang lebih sedikit dibandingkan dengan MCS51 yang menerapkan arsitektur CISC. RISC biasanya dibuat dengan arsitektur Harvard karena arsitektur ini yang memungkinkan untuk membuat eksekusi instruksi selesai dikerjakan dalam 1 atau 2 siklus mesin sehingga akan semakin cepat dan handal. Proses downloading programnya relatif lebih mudah karena dapat dilakukan langsung pada sistemnya. Sekarang ini AVR dapat dikelompokkan menjadi 6 kelas yaitu keluarga Atini, keluarga AT90SXX, keluarga Atmega, keluarga AT90 Chan, keluarga AT90 PWM, dan AT86RVXX. Pada dasarnya, yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, perihal, dan fungsinya, sedangkan dari segi arsitektur dan instruksi yang digunakan hampir sama. Arsitektur mikrokontroler AVR RISC atau komputasi set instruksi yang disederhanakan pertama kali digagas oleh Johann Chow adalah perangkat yang didesain untuk berjalan dengan secepat dengan menggunakan instruksi mesin yang disederhanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja dari mikrokontroler. Sebelum ada RISC, namanya CISC. Mikrokontroler AVR RISC dapat berjalan pada single CISC dari prosesor clock, yang berarti mikrokontroler AVR dengan clock 8 MHz dapat mengeksekusi sekitar 8 juta instruksi per detiknya atau 8 MIPS, million instruction per second. Bagian memori dari mikrokontroler Atmel RISC AVR berbasis Harvard model yang mana digunakan memorinya terbagi sehingga dapat meningkatkan kecepatan akses dan meningkatkan kapasitas. CPU membagi antarmuka untuk bagian kode memori flash, bagian memori data, dan memori EEPROM. Memori flash merupakan blok dari memori flash yang dimiliki dari lokasi 0x0 dan ukurannya tergantung dari mikrokontroler yang digunakan. Memori flash merupakan memori non-volatile dan digunakan untuk menyimpan kode eksekusi dan konstanta. Karena kode-kode tersebut akan digunakan kembali meskipun mikrokontroler tidak terhubung ke catu daya. Memori data Atmel AVR khasnya terdiri dari 3 bagian memori baca tulis terpisah. Bagian terendah dari 32 register kerja umum yang diikuti oleh 64 register input-output yang diikuti oleh internal RAM. Register kerja umum hanya digunakan untuk menyimpan variabel lokal, data temporal yang digunakan oleh program saat dieksekusi, dan dapat juga digunakan untuk penyimpanan data variabel global. 64 register input-output digunakan sebagai antarmuka untuk perangkat input-output dan perihal yang berada di papan mikrokontroler. Algoritma pemrograman. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma adalah urutan logis pengembalian keputusan untuk pemecahan masalah. Algoritma adalah urutan langkah-langkah hingga untuk memecahkan masalah logika
atau matematika. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma harus mempunyai 5 ciri penting. 1. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. 2. Setiap langkah harus didefinisikan dengan cepat dan tidak berarti 2. 3. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. 4. Algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran. 5. Algoritma harus efektif dan efisien. Program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh pemroses. Kata algoritma dan kata program seringkali dipertukarkan dalam penggunaannya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan program adalah realisasi algoritma dalam bahasa pemrograman. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman dan kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi program tersusun atas sederetan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan oleh pemroses. Secara garis besar, perangkat yang membutuhkan algoritma tersusun atas 4, yakni piranti. Masukan berfungsi untuk memasukkan data dan program ke dalam memori. 2. Piranti keluaran berfungsi untuk menampilkan hasil dari eksekusi program. Yang ketiga, unit pemrosesan utama berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar. 4. Memori berfungsi untuk menyimpan program dan data atau informasi. Proses eksekusi program. Mekanisme eksekusi sebuah program adalah program disimpan di dalam memori melalui piranti masukan, maka piranti masukan akan membaca data masukan, mengirimkan ke memori, kemudian mengirimkan ke unit pemrosesan utama untuk diproses. Apabila eksekusi program menghasilkan data keluaran, maka data keluaran akan disimpan di dalam memori, kemudian dikirimkan ke piranti. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Bila seorang analisis dan program akan membuat flowchart, bahasa pemrograman untuk menjalankan mikrokontroler dibutuhkan sebuah program atau kode analisis dalam bentuk biner 0 dan 1. Dalam menganalisis program tersebut dibutuhkan sebuah pengkonversi untuk mempermudah manusia dalam menentukan fungsi mikrokontroler tersebut. Dalam arti lain, mengubah bahasa manusia menjadi bahasa kode mikrokontroler, yaitu 0, 1. Bahasa yang dimaksud dalam pengkonversian tersebut disebut sebagai kode program atau pemrograman. Dalam pemrograman suatu mikrokontroler terdapat 3 level atau tingkatan berdasarkan tingkat kesukarannya, yaitu bahasa mesin, assembly, dan bahasa tingkat tinggi. Bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa yang dipahami oleh komputer. Kode yang terdapat pada bahasa ini merupakan kode bilangan biner yang dapat diproses oleh mikrokontroler sehingga sulit dipahami dalam manusia. Yang kedua, bahasa assembly. Bahasa assembly terdiri dari instruksi berupa representasi mnemik dari instruksi berupa kode bilangan biner dari bahasa mesin. Umumnya, mnemik berupa singkatan 3 atau 4 huruf dari awal mewakili suatu instruksi. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi memiliki sintak yang lebih mendekati bahasa manusia. Hal ini menyebabkan bahasa tingkat tinggi lebih mudah untuk dipelajari. Meski demikian, bahasa tingkat tinggi umumnya menghasilkan ukuran kode yang lebih besar dibandingkan bahasa assembly. Bahasa tingkat tinggi memerlukan perangkat lunak compiler untuk menerjemahkan kode menjadi bahasa mesin. Bahasa pemrograman C adalah bahasa level tinggi yang populer digunakan di kalangan umum dan memiliki source kode yang open source. Dalam penggunaan bahasa C, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu sintak,
penulisan source code, tipe data, operator, dan operator kondisi. Mungkin itu saja materi terkait microcontroller dan interface yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya